Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Nurfitasari dengan NIM T20194046. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen non-tes. Apa sih instrumen itu? Instrumen dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi hasil belajar siswa. Nah, instrumen ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada instrumen tes dan yang kedua instrumen non-tes. Yang pertama instrumen tes yaitu alat untuk mengumpulkan data mengenai cara mengukur atau menggunakan tes. Dan selanjutnya yaitu instrumen non-tes, yaitu merupakan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji atau tanpa menggunakan tes. Dan selanjutnya yaitu ada macam-macam instrumen non-tes. Yang pertama ada daftar cek atau checklist, yang kedua ada skala rating atau rating scale, dan yang ketiga ada skala sikap. Yang pertama daftar cek atau checklist, yaitu untuk menyatakan ada atau tidaknya suatu unsur, komponen, karakteristik, atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas, atau suatu kesatuan kompleks. Dalam checklist ini, pengamat hanya dapat menyatakan ada atau tidaknya suatu hal yang sedang diamati. Dan ini contoh dari daftar cek atau checklist mengenai observasi sikap toleransi. Nah, seperti ini tabelnya. Dan selanjutnya yaitu ada skala rating atau rating scale, yaitu instrumen pengukuran non-tes yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang suatu yang diobservasi. Nah, rating scale ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama pernyataan tentang kualitas keberadaan sesuatu, dan yang kedua petunjuk penilaian tentang pernyataan tersebut. Dan ini contoh dari skala rating atau rating scale mengenai observasi keterampilan menulis siswa. Dan ini tabelnya dari skala rating. Dan selanjutnya yaitu ada skala sikap. Skala sikap yaitu digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap yang positif, negatif, dan netral. Nah, sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Skala sikap ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Contoh dari skala Likert yaitu seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada skala Goodman, yaitu skala pengukuran dengan tipe jawaban yang tegas, misalnya ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Jawabannya A setuju, B tidak setuju, dan itu menyatakan jawaban yang tegas. Selanjutnya yaitu ada skala Thurston, yaitu skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Contoh dari skala Thurston yaitu seperti ini. Contoh dari minat siswa terhadap pelajaran kimia. Dan yang terakhir yaitu ada skala diferensial, yaitu skala yang mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang positif terletak di bagian kanan dan jawaban yang negatif terletak di bagian kiri. Dan seperti ini contoh dari skala diferensial. Ini contoh dari pembelajaran matematika di kelas.